3 tahap ya. Jadi kondisi sebelum terjadi bencana, kemudian saat potensi bencana dan terjadi bencana, dan setelah itu pemulihan. Nah kalau sekarang musim hujan itu memang kondisinya potensi terjadi bencana tinggi. Itu artinya upaya-upaya yang dilakukan ya adalah meningkatkan kesiapsiagaan untuk kondisi musim hujan ini ya, kesiapsiagaan dan informasi. Jadi misalnya kalau kasusnya di perumahan di Narindah itu ya, misalnya dari siap-siagaan gimana, juga misalnya informasi curah hujan yang di Ungaran di Hulu itu diinformasikan ke teman-teman yang di perumahan. Artinya di Hulu sini hujan, ada kemungkinan banjir loh di Malang, di Narindah gitu. Maka warga di Narindah bisa siap-siap, entah barang-barang yang dinaikkan atau mungkin dia bisa evakuasi. Itu dari sisi kesiapsiagaan. Komunikasi dari hulu penyebab atau pengirim hujan, pengirim banjir ke hilir yang terkena banjir. Kemudian di samping itu juga kesiapsiagaan masyarakatnya ya, artinya juga mulai diidentifikasi, misalnya yang rawan menderita itu misalnya ibu usia lanjut, ibu hamil, kemudian balita. Itu artinya kalau itu nanti informasi itu sudah ada di data, kalau memang terjadi bencana yang kita tidak harapkan, itu evakuasinya prioritas ke yang itu di sekarang ya, posisi yang potensi banjir ada. Nah kalau pada kondisi yang pas normal, artinya tidak potensi banjir, itu penanganan mitigasi kan diperlukan. Mitigasi itu bisa mitigasi fisik ya, tadi membuat embung, membuat tanggul, meningkatkan jaringan drainasi lokal, mungkin kalau perlu pompa gitu ya, di beberapa daerah perlu pompa, itu mitigasi secara fisik. Mitigasi secara non fisik ya tadi pembentukan misalnya kelompok-kelompok yang siaga terhadap banjir tadi, jadi dia yang komunikasi antara hulu hilir terjalin, kemudian ada organisasi kepemudaan, kemudian juga yang kalau siap kelompok tanggap bencana juga ada, itu mitigasi yang non fisik gitu. Ya, ini kan dari BMKG menyampaikan beberapa minggu ini ya sampai Februari itu kan cuaca hujan, cuaca ekstrim atau curah hujan tinggi, sehingga ya kita mengantisipasi masing-masing, khususnya dari yang sering banjir, yang kemarin sering banjir, kita akan mengantisipasi tahun ini siap-siap seandainya terjadi banjir. Artinya ya tadi mungkin kalau yang barang-barang yang berharga itu mulai ditaruh di atas, barang elektronik, barang kasur dan sebagainya. Bencana lain longsor ya, longsor itu potensi juga karena musim penghujan biasanya tanah yang di lereng-lereng itu kan potensi longsor ya, itu juga mestinya harus hati-hati. Artinya kita amati kalau mulai ada pergerakan itu bisa dilihat, misalnya ada longsor sedikit itu ya, guguran sedikit, itu artinya indikasi bahwa ada pergerakan. Nah itu misalnya juga ditangani, entah penanganannya yang emergensi masang patok-patok bambu ya. Yang selain itu potensi bencana yang lebih besar, longsor lebih besar ya, mungkin yang di dekat yang lereng itu mestinya juga mulai mengungsi atau siap-siap gimana gitu. Kalau yang ya bisa diamati terus juga perkembangannya. Iya. Syukur diusulkan juga tahun depan atau tahun berikutnya dibuat tanggul gitu ya, pasangan batu atau beton supaya lerengnya itu tidak mudah longsor karena hujan. Kementerian PUPR ya dalam hal ini ya, atau mungkin di dinas instansi kementerian terkait itu kan sudah ada beberapa pedoman untuk buat bangunan pemukiman yang aman ya. Misalnya sudah ada pedoman bangunan tahan gempa, bencana gempa. Kemudian kalau lereng curam gitu, tanah itu kan diharapkan tidak boleh lebih
Misalnya lerengnya itu berkelanjutan tinggi 10 meter itu nggak boleh langsung gitu ya 10 meter gitu kan harus dibuat teras gitu 3 meter kemudian datar 3 meter datar itu kan ada panduannya. Nah sebenarnya hal demikian yang praktis itu bisa ditaati sehingga akan mengurangi risiko itu. Dan juga sebenarnya di tata ruang kan secara peraturan itu kemiringan lebih curang dari 40% itu kan sebenarnya tidak bagus untuk permukimannya. Nah itu tapi memang susah juga ya beberapa penduduk yang terpaksa memang tidak punya pilihan harus tinggal di daerah yang rawan tersebut. Nah itu ya meningkatkan kehati-hatiannya juga meningkatkan artinya tadi ya selalu dipantau lerengnya kemudian kalau perlu ditanam bentuk bambu. Jadi makin tahun ke tahun dia harusnya meningkatkan supaya lerengnya itu aman.